Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Mas Adel Algo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul mengidentifikasi rancangan sosial terhadap kajian hukum. NPM saya 2429061023 dan prodi saya ilmu hukum. Baik, kita masuk ke pendahuluan bab 1. Latar belakang masalah. Hukum berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Namun, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melatarininya karena hukum terbentuk diterapkan dalam lingkungan sosial tertentu yang dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai dan struktur masyarakat. Inilah yang menjadi landasan penting bagi sosiologi hukum, yang memandang hukum tidak banyak sebagai sekumpulan aturan atau norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai refleksi dari relasi sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi kajian, hukum memerlukan pemahaman terhadap bagaimana hukum dibentuk, diterapkan dan dipahami dalam kerangka sosial, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Fenomena korupsi di sektor pemerintah menjadi salah satu contohnya di mana perspektif sosiologi sangat relevan dalam mengaji peran hukum. Pendekatan sosiologi dalam mengkaji kasus penindakan tindak pidana korupsi bertujuan untuk melihat lebih dalam faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik korupsi. Misalnya teori fungsi Yulianis melihat korupsi sebagai disfungsi dalam sistem sosial yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Sementara teori konflik memandang korupsi sebagai cerminan dari dominasi kekuasaan kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Dan yang kedua, rumusan masalah. Dari rumusan masalah untuk makalah dengan topik mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum dengan studi kasus tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Bagaimana rancangan sosiologi dapat diterapkan dalam kajian untuk memahami fenomena tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, apa saja konsep dan pendekatan sosiologi yang relevan dalam menganalisis kasus tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor sosial budaya dan politik dalam mengaruhi praktik korupsi dan di kalangan pemerintahan. Dan yang keempat, bagaimana perspektif masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus korupsi di sektor pemerintahan. Dan bagaimana media sosial mengaruhi refleksi publik ini. Dan yang kelima, bagaimana pendekatan sosiologi dalam membantu rumusan strategi yang efektif dalam penegakan hukum terhadap tindakan pidana korupsi. Masuk ke 1.3, tujuan penulisan. Berikut adalah tujuan penulisan untuk makalah dengan topik mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum dengan studi kasus tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan rancangan sosiologi dalam kajian hukum, khususnya dalam memahami tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Menganalisis konsep dan pendekatan sosiologi yang relevan untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya dan politik yang mengaruhi praktik korupsi di kalangan pemerintahan. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dan kasus korupsi terbentuk, serta peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait kasus-kasus korupsi. Dan keempat, menguraikan kontribusi pendekatan sosiologi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk penegakan hukum dalam kasus korupsi di sektor pemerintahan. Dan yang kelima, memberikan pemahaman yang lebih besar, komprehensif mengenai hubungan antara hukum masyarakat dan perilaku korupsi.
serta bagaimana pendekatan sosiologi dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dan masuk bab kedua, tujuan pustaka. Konsep dasar sosiologi dalam hukum. Sosiologi adalah ilmu mempelajari hubungan antar individu masyarakat serta dampak dari interaksi sosial terhadap pembentukan norma, nilai dan perilaku dalam suatu kelompok karena 2006. Di sisi lain, hukum adalah perangkat aturan norma yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan dan keteraturan. Satjipto Raharjo tahun 1866. Sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat dan berupaya memahami bagaimana hukum memahami struktur sosial serta bagaimana hukum dibentuk dan norma-norma dan nilai sosial. Dan yang dua-dua, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Kajian sosiologi hukum seringkali menggunakan berbagai teori untuk memahami fungsi dan peran hukum masyarakat. Dan yang A, teori fungsionalis. Teori ini memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dan yang B, teori konflik. Teori ini yang diperkenalkan oleh Karl Marx melihat hukum instrumen dominasi oleh kelompok berkuasa terhadap kelompok yang lebih. Collins tahun 1994. Dan yang C, teori intervensionisme simbolik. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana hukum dipahami, diinterpretasikan dan diterapkan melalui interaksi sosial. Blumer tahun 1969. Labeling yaitu pemberian label atau stigma pada seorang yang melakukan pelanggaran sosial. Korupsi dalam perspektif sosiologi. Korupsi adalah suatu bentuk penyimpangan sosial yang mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diterima secara umum masyarakat. Dan yang B, teori diferensiasi asosiasi. Teori ini ditemukan oleh Edwin H. Suttenhal yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain yang memiliki pandangan atau nilai yang menyimpang. Sutherland tahun 1947 dalam kasus korupsi individu yang berinteraksi dalam lingkungan yang permisif terhadap tindakan korupsi. Yang ke-24, pengaruh media sosial terhadap referensi publik dalam penegakan hukum. Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi tentang kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. Termasuk 25 studi kasus tindakan pidana korupsi di sektor pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, korupsi di sektor pemerintahan menjadi isu besar yang kerap mendapat pemerintahan publik dan sorotan media. Masuk ke pembahasan rancangan sosiologi dalam kajian hukum. Pendekatan sosiologi dalam kajian hukum memiliki peran penting dalam memahami bagaimana hukum terbentuk dan diterapkan masyarakat. Dalam konteks kajian hukum atas tindak pidana korupsi, rancangan sosiologi menawarkan perspektif yang luas untuk memahami penyebab dan dampak korupsi dalam masyarakat. Dan 42, analisis teori sosiologi terhadap kasus korupsi di sektor pemerintahan. Beberapa teori sosiologi memberikan kerangka analisis berguna dalam memahami tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, antara lain teori fungsionalis, dan B, teori konflik, dan C, teori interaksionisme simbolik. Dan 43, analisis faktor sosial yang mempengaruhi politik korupsi sektor pemerintahan. Praktik korupsi di sektor pemerintahan tidak terlepas dari berbagai fungsi yang mempengaruhi politik individu dan kelompok. Budaya korupsi
tekanan sosial dan ekonomi, struktur dan birokrasi. Yang 5, dan kita masuk yang keempat, pengaruh media sosial dalam pembentukan refleksi publik terhadap kasus korupsi. Media sosial ini memegang peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi. Media sosial memberikan tekanan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih transparan dan tegak dalam menangani korupsi. Dan 5, pendekatan sosial untuk strategi penegakan hukum dalam kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan sanksi sosial. Sekian terima kasih. Halo kawan-kawan, hasil presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Mas Adel Aldo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul mengidentifikasi rancangan sosial terhadap kajian hukum. NPM saya 2429061023 dan prodi saya ilmu hukum. Baik, kita masuk ke pendahuluan bab 1. Latar belakang masalah. Hukum berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Namun, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melatarininya, karena hukum terbentuk diterapkan dalam lingkungan sosial tertentu yang dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai dan struktur masyarakat. Inilah yang menjadi landasan penting bagi sosiologi hukum, yang memandang hukum tidak banyak sebagai sekumpulan aturan atau norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai refleksi dari relasi sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi kajian hukum memerlukan pemahaman terhadap bagaimana hukum dibentuk, diterapkan dan dipahami dalam kerangka sosial, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Fenomena korupsi di sektor pemerintah menjadi salah satu contohnya di mana perspektif sosiologi sangat relevan dalam mengaji peran hukum. Pendekatan sosiologi dalam mengkaji kasus penindakan tindak pidana korupsi bertujuan untuk melihat lebih dalam faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik korupsi. Misalnya teori fungsi Yulianis melihat korupsi sebagai disfungsi dalam sistem sosial yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Sementara teori konflik memandang korupsi sebagai cerminan dari dominasi kekuasaan kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Dan yang kedua, rumusan masalah. Berikut rumusan masalah untuk makalah dengan topik mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum dengan studi kasus tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Bagaimana rancangan sosiologi dapat diterapkan dalam kajian untuk memahami fenomena tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, apa saja konsep dan pendekatan sosiologi yang relevan dalam menganalisis kasus tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor sosial budaya dan politik dalam mempengaruhi praktik korupsi dan di kalangan pemerintahan. Dan yang keempat, bagaimana perspektif masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus korupsi di sektor pemerintahan. Dan bagaimana media sosial mempengaruhi refleksi publik ini. Dan yang kelima, bagaimana pendekatan sosiologi dalam membantu rumusan strategi yang efektif dalam penegakan hukum terhadap tindakan pidana korupsi. Masuk ke 1.3, tujuan penulisan. Berikut adalah tujuan penulisan untuk makalah dengan topik mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum dengan studi kasus tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan rancangan sosiologi dalam kajian hukum, khususnya dalam memahami
tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Menganalisis konsep dan pendekatan sosiologi yang relevan untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang mengaruhi praktik korupsi di kalangan pemerintahan. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dan kasus korupsi terbentuk, serta peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait kasus-kasus korupsi. Dan keempat, menguraikan kontribusi pendekatan sosiologi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk penegakan hukum dalam kasus korupsi di sektor pemerintahan. Dan yang kelima, memberikan pemahaman yang lebih besar, komprehensif mengenai hubungan antara hukum masyarakat dan perilaku korupsi, serta bagaimana pendekatan sosiologi dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dan masuk bab kedua, tujuan pustaka. Konsep dasar sosiologi dalam hukum. Sosiologi adalah ilmu mempelajari hubungan antar individu masyarakat serta dampak dari interaksi sosial terhadap pembentukan norma, nilai, dan perilaku dalam suatu kelompok karena 2006. Di sisi lain, hukum adalah perangkat aturan norma yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan dan keteraturan. Satjipto Raharjo, tahun 1866. Sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat dan berupaya memahami bagaimana hukum memahami struktur sosial serta bagaimana hukum dibentuk dan norma-norma dan nilai sosial. Dan yang dua-dua, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Kajian sosiologi hukum seringkali menggunakan berbagai teori untuk memahami fungsi dan peran hukum masyarakat. Dan yang A, teori fungsionalis. Teori ini memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dan yang B, teori konflik. Teori ini yang diperkenalkan oleh Karl Marx melihat hukum instrumen dominasi oleh kelompok berkuasa terhadap kelompok yang lebih. Collins, tahun 1994. Dan yang C, teori intervensionisme simbolik. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan melalui interaksi sosial. Blumer, tahun 1969. Labeling, yaitu pemberian label atau stigma pada seorang yang melakukan pelanggaran sosial. Korupsi dalam praktik sosiologi. Korupsi adalah suatu bentuk penyimpangan sosial yang mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diterima secara umum masyarakat. Dan yang B, teori diferensiasi asosiasi. Teori ini ditemukan oleh Edwin H. Suttenhal yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain yang memiliki pandangan atau nilai yang menyimpang. Sutherland, tahun 1947, dalam kasus korupsi individu yang berinteraksi dalam lingkungan yang permisif terhadap tindakan korupsi. Yang ke-24, pengaruh media sosial terhadap referensi publik dalam penegakan hukum. Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi tentang kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. Termasuk 25, studi kasus tindakan pidana korupsi di sektor pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, korupsi di sektor pemerintahan menjadi isu besar yang kerap mendapat pemerintahan publik dan sorotan media. Masuk ke pembahasan rancangan sosiologi dalam kajian hukum. Pendekatan sosiologi dalam kajian hukum memiliki peran penting dalam memahami bagaimana hukum terbentuk dan diterapkan masyarakat. Dalam konteks kajian hukum atas tindak pidana korupsi,
Rancangan sosiologi menawarkan perspektif yang luas untuk memahami penyebab dan dampak korupsi dalam masyarakat. Dan 42 analisis teori sosiologi terhadap kasus korupsi di sektor pemerintahan. Beberapa teori sosiologi memberikan kerangka analisis yang berguna dalam memahami tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan antara lain teori fungsionalis, bidang B, teori konflik, bidang C, teori interaksionisme simbolik, dan 43 analisis faktor sosial yang mempengaruhi politik korupsi sektor pemerintahan. Praktik korupsi di sektor pemerintahan tidak terlepas dari berbagai fungsi yang mempengaruhi politik individu dan kelompok. Budaya korupsi, tekanan sosial dan ekonomi, struktur dan birokrasi yang lemah. Dan kita masuk ke yang keempat, pengaruh media sosial dalam pembentukan refleksi publik terhadap kasus korupsi. Media sosial ini memegang peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi. Media sosial memberikan tekanan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih transparan dan tegak dalam menangani korupsi. Dan 45 pendekatan sosial untuk strategi penegakan hukum dalam kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan sanksi sosial. Dan sekian terima kasih hasil presentasi saya. Terima kasih.